Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, waktu tidak terasa. Hari demi hari, bulan demi bulan. Kemudian kita kepada hari yang ditunggu-tunggu, yaitu hari raya Idul Adha. Sahabat muslim, di hari raya Idul Adha ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua supaya kita berkurban untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hukumnya ini sunnah muakkadah, sunnah yang dianjurkan ataupun sunnah yang ditekankan bagi orang yang mampu. Dan ada ancaman dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagi orang yang dilebihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan harta itu, tapi dia tidak berkurban. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang dilebihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan harta, kemudian datang hari raya Idul Adha dan dia tidak berkurban, tidak menyembelih binatang kurban, kata Rasulullah, fala yaqrabanna musallana, maka jangan sekali-kali kalian mendekati sholat kami. Ini ancaman dari Rasulullah SAW. Kemudian sahabat muslim, bagaimana dengan kita yang tidak diberi kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah ada kesempatan bagi kita mendapatkan pahala ataupun ganjaran dari ibadah kurban tersebut? Tentu sahabat muslim, Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Allah senantiasa adil kepada hambanya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ya, yang tercantum di dalam kitab Sahih Bukhari, nomor hadis 881, dan juga tercantum di dalam kitab Sahih Muslim, nomor hadis 850. Dalam hadis itu menjelaskan bahwa ada kesempatan bagi kita yang tidak mempunyai kelebihan harta, kita mendapatkan ganjaran seperti halnya orang berkurban. Hadisnya berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man igtasala yaumul jum'ah, barang siapa yang mandi pada hari Jumat saja, guslal janabah, mandi seperti mandi junub, mandi setelah berhubungan atau mandi besar, sumarroha, kemudian dia berangkat ke masjid setelah mandi itu, ya, yang pertama kali datang ke masjidnya, faka'annama qoroba badana, maka seolah-olah dia sudah berkurban dengan seekor unta. Kemudian kata Rasulullah, waman roha fi sa'atis saniyah, barang siapa yang mandi junub kemudian berangkat ke masjid yang keduanya, faka'annama qoroba baqarah, maka dia seolah-olah berkurban seperti seekor sapi. Kemudian kata Rasulullah, wa man roha pisa'atis salisah, barang siapa yang mandi junub kemudian berangkat ke masjid yang ketiganya, faka'annama qoroba kabsan akrona, maka kata Rasulullah, dia seolah-olah berkurban dengan seekor domba yang besar. Kemudian kata Rasulullah, wa man roha pisa'atir rabi'ah, barang siapa yang dia pada hari Jumat itu mandi junub kemudian berangkat untuk melaksanakan sholat Jumat yang keempatnya,
faka'annama qoroba dajajah. Maka dia seolah-olah berkurban dengan seekor ayam jantan. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa man roha fi sa'atil khamisah, barang siapa yang mandi junub kemudian berangkat ke masjidnya yang kelima, faka'annama qoroba baidoh, maka dia seolah-olah berkurban dengan satu butir telur. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kesempatan ini tentu ada batasnya. Kata Rasulullah SAW, faidah kharajal imam. Kemudian setelah imam keluar, naik mimbar untuk memberikan ceramah. Hadratul malaikatu yastami'una dzikra. Maka para malaikat pun menutup catatannya. Kemudian mendengarkan apa yang disampaikan oleh penceramah tersebut, oleh mubalik tersebut. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Kita akan mendapatkan pahala seperti halnya berkurban, meskipun tidak berkurban dengan seekor sapi atau yang lainnya. Kita pada hari Jumat itu mandi janabat, mandi junub, kemudian berangkat ke masjid, yang pertama, kedua, ketiga, sampai kelima. Kemudian di sana dia melaksanakan adab-adab ketika sholat Jumat tersebut, ya, maka dia akan mendapatkan pahala seperti halnya berkurban. Subhanallah. Untuk itu, mari kita sama-sama manfaatkan waktu dan kesempatan ini yang telah Allah berikan kepada kita semua, supaya kita mendapatkan ganjaran ataupun pahala yang telah disampaikan tadi. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua untuk bisa melaksanakan apa yang telah disunahkan oleh Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi